Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam literasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sebagai guru pembimbing Leksa Bedas tahun 2025 dari SDN Babakan Sambari 1. Perkenalkan, nama saya Lisdiani Herliana. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proses dan hasil wawancara saya bersama dengan penjual baju Preloved yang menjual baju bekas layak pakai secara online. Wawancara saya lakukan pada tanggal 16 April 2025 secara langsung bersama narasumber bernama Kak Xenia Julianti. Kak Xenia ini menjual baju Preloved-nya melalui platform Instagram atau TikTok. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama narasumber. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik usaha baju bekas atau baju Preloved. Kenalin ya Kak, nama saya Lisdiani Herliana. Di sini saya izin untuk mewawancari kakak tentang usaha kakak. Dengan kakak siapa? Kenalin juga, nama saya Xenia Julianti. Oke, nah kira-kira sejak kapan sih Kak mulai berjualan baju Preloved ini? Kalau misalkan aku tuh berjualan dari tahun 2023 ya kalau nggak salah. Karena kan masuknya barang-barang ke aku dari tahun 2023. Jadi dari tahun itu juga jualan baju bekas. Jadi udah 2 tahun yang lalu ya? Iya. Nah terus kira-kira apa sih yang memang inspirasi kakak untuk membuka usaha ini? Sebenarnya kalau misalkan disebut inspirasi sih enggak juga ya, karena mikirnya gini, baju tuh banyak yang masuk tapi nggak keluar kan, daripada bingung kemana, dan yang penting menghasilkan cuan. Jadi diadainlah baju Preloved ini, barang-barang bekas gitu. Oke, jadi kakak ini awal mulanya tuh dari endorsement gitu ya? Iya betul. Oke. Berarti di sini cari barangnya dari yang masuk ya, nggak langsung cari dari yang luar gitu, yang bal-balan gitu. Enggak. Oke. Terus apa sih pertimbangannya buat milih baju bekas ini buat dijual ulang gitu? Pertimbangannya gini, karena kan banyak barang juga yang masuk, terus kan aku nggak semuanya pasti dipakai kan gitu, daripada numpuk nggak kepake, yaudah deh mending dijualin aja gitu. Oke. Terus gimana sih cara buat nentuin harga jualnya gitu? Kan ini dari barang-barang yang masuk ya, udah pasti awalnya dari ada harga gitu ya, harganya lumayan gede gitu, misalnya harga beratus-ratus. Nah terus gimana buat nentuin sih harga jualnya buat jadiin barang Preloved gitu? Kalau misalkan aku dilihat dulu dari marketplace, biasanya aku turunin harga 50% dari harga marketplace, terus dilihat dulu barangnya, kalau misalkan ada defect bisa lebih murah lagi sih. Oh, oke. Terus kira-kira buat penjualan si Preloved ini dari platform mana aja sih? Misalkan untuk jual Preloved ini biasanya aku di Instagram, di TikTok, tapi bisa aja sih di Shopee, tergantung kalau misalkan ada yang request gitu ya. Karena kalau di Shopee tuh beda harganya, jadi lebih enak tuh di Instagram sama di TikTok gitu. Oke. Terus berarti yang menurut kakaknya yang paling efektif itu kira-kira di mana? Kalau lebih efektif di TikTok sih, karena kan disebarluaskan ya, terus medianya juga di live kan. Jadi ini di live satu-satu, disebarluaskan sama TikTok, jadi lebih banyak yang beli di TikTok daripada di platform lain. Oke, nah terus tadi kan ada ngomong-ngomong live nih ya, berarti pernah live sale? Sering, karena kan ini pasti di live sale kan, terus sebelum itu juga diumumin dulu nih di Instagram. Terus gimana sih responnya dari netizen gitu perihal live sale-nya kakak? Responnya sih alhamdulillah ya baik, karena penggemar thrift atau Preloved itu banyak banget. Yang penting sih kitanya ngumumin dulu ya sebelumnya, bakal ada Preloved tanggal sekian, karena kan kita bukan yang thrift ngambil dari luar ya, jadi harus selalu diumumin kapan bakal ada Preloved. Nah setelah itu baru di live kan, dan alhamdulillah selalu banyak sih. Alhamdulillah. Nah terus gimana sih cara kakak buat bikin pembeli itu percaya kalau misalnya barang bekas itu masih oke gitu? Kalau waktu live tuh biasanya aku kasih review dulu barang-barangnya, terus di try on nih ya. Jadi kalau misalkan orang-orang tuh, oh iya kalau misalnya di try on tuh lebih bagus gitu ya, lebih oke nih produknya, terus dikasih tahu juga sih ada yang defect atau ada yang enggak. Tapi selebihnya sih biasanya karena barang-barang ini cuma 1-2 kali pakai, jadi brand like new gitu si barangnya. Terus dari penjualan kakak kan bisa dilihat tuh pembelinya siapa. Nah kira-kira pembeli utamanya tuh siapa?
Biasanya tuh hampir mahasiswa ya, mahasiswa yang udah bekerja, ya seumuran-umuran kayak aku lah gitu, kebanyakannya. Nah, terus kira-kira apa sih daya tarik utama dari baju pre-love ini? Daya tarik utamanya yang pasti barangnya murah ya. Karena kan barang-barang ini cuman kayak tadi aku bilang 1 sampai 2 kali pakai doang. Jadi udah murah, terus masih kayak yang baru, itu sih daya tariknya. Terus kira-kira gimana nih menurut kakak ya untuk mengatasi stigma barang bekas gitu dari para pembeli? Karena kan biasanya kalau stigma itu lebih ke arah negatif ya, kayak jelek gitu, terus gigi jorok gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu sih, apalagi kalau misalkan kayak barang pre-love gini. Beda sama barang-barang thrift. Kalau barang-barang thrift itu kan yang dari luar negeri ya. Nah, kalau misalkan barang pre-love ini barangnya baru, cuman kayak second hand aja, dipakai sekali 2 kali, nggak ada kata jelek atau misalkan rusak kayak gitu-gitu. Meskipun memang suka ada aja sih ya noda-noda sedikit, tapi pasti bakalan dikasih tahu si barangnya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau menurut aku mending jangan dipikirin kalau misalkan barang pre-love itu jelek atau enggak buruk lah gitu, karena nggak semua barangnya tuh seperti itu gitu. Karena masih baru ya, cuma Iya. 1 kali 2 pakai aja. Tuh. Oke. Nah, kira-kira dari pas waktu masa-masa jualan nih punya pengalaman menarik nggak sih? Menariknya ada sih ya, yang paling menariknya sih gini, udah tahu ini tuh barang pre-love ya, barang pre-love tuh harga udah dipangkas tapi masih tetap minta diskon harga. Ya itu yang menariknya, karena sebenarnya ya lo beli barang pre-love udah harga murah, yang ngapain nego lagi ya. At least kalau mau nego nggak usah muluk-muluk gitu. Gak bisa-bisa nih ya, Iya, Kak. jangan dong, karena kan ini udah barang pre-love ya, barang pre-love udah setengah harga, udah pasti diturunin juga harganya. Itu sih yang paling menariknya, kenapa harus dinego dan karena harus banyak andal-andalnya gitu. Kalau misalkan mau barang yang oke, ya udah biar baru aja gitu. Menarik banget ya. Iya. Minta diskon. Oke, nah kira-kira apa sih pesan buat penjual baju pre-love juga di luar sana? Apanya? Pesan? Iya, pesan. Pesannya sih paling apa ya, kita jualnya harganya yang friendly, kayak jangan sampai kayak menjatuhkan orang-orang yang lagi usaha buat jualan pre-love atau thrift gitu. Karena kan memang kita juga sama-sama usaha ya gitu, jadi seandainya kita lebih mengerti satu sama lain, meskipun memang ini di dunia bisnis gitu ya, seperti itu sih. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Kita sudah selesai wawancara. Terima kasih. Terima kasih juga. Kesimpulan wawancara saya bersama dengan narasumber adalah Ksenia Julianti memulai usahanya sejak tahun 2023. Untuk menentukan harga jualnya, ia biasanya mengurangi 50% dari harga pasar dan bisa menyelesaikan lagi jika ada cacat. Ia berjualan melalui Instagram dan TikTok. Menurutnya, aplikasi TikTok adalah aplikasi yang paling efektif untuk usaha baju pre-love-nya karena fitur live yang memperluas jangkauan. Pada saat live sale, ia menampilkan review dan mencoba barangnya secara langsung untuk membangun kepercayaan pembeli yang mayoritasnya adalah mahasiswa dan pekerja muda. Daya tarik utama baju pre-love adalah harganya yang murah dan kondisi barang yang masih terbilang baru. Untuk mengatasi stigma negatif tentang barang bekas, Kak Senia menekankan bahwa barang pre-love adalah barang yang digunakan hanya 1-2 kali saja dan kondisi barangnya masih sangat baik. Pengalaman menarik yang dialami oleh Kak Senia adalah masih banyaknya para pembeli yang melakukan tawar-menawar padahal harganya sudah sangat murah. Kak Senia juga berpesan kepada seluruh pengusaha baju pre-love untuk tetap menjaga harganya yang wajar dan selalu saling mendukung dalam usaha. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.